Baik. Terus terang untuk saat ini perusahaan kami, khususnya PT Kurnia Tunas Mandiri, dengan adanya ulah atau tindakan yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang kemudian itu sangat merugikan tidak hanya korban maupun perusahaan itu sendiri, itu sedang kami berupaya untuk melakukan proses-proses yang dimana tentunya itu akan kita lakukan untuk ditempuh jalur hukum. Nah, sedikit informasi yang perlu kami sampaikan agar supaya di luar sana tidak terjadi misinformasi, maka perlu kami sampaikan bahwa Gria Tunas Mandiri merupakan salah satu perumahan Tulus Group yang dinaungi oleh PT Kurnia Tunas Mandiri yang terletak di Dulomo Utara. Saat ini terjadi jual beli oleh pengawas lapangan tanpa sepengetahuan kantor pusat perusahaan dan tindakan melakukan peminjaman uang dengan menjaminkan aset perusahaan tanpa izin serta hutang yang belum diselesaikan. Nah, berkaitan dengan jual beli, sampai dengan saat ini kami masih menerima korban dari yang terduga pelaku dengan inisial FRM. Itu kami standby di kantor pusat untuk menerima apabila ada korban-korban yang kemudian datang untuk menyampaikan apa yang terjadi. Nah, kami pun di perusahaan itu sudah mengaudit data-data yang kemudian itu merupakan yang terjadi terhadap korban-korban yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Jadi seperti itu. Ada berapa data yang masuk di perusahaan yang menjadi korban bukan penipuan, Pak? Ya, sampai dengan saat ini itu ada 55 orang. 55 orang itu adalah gabungan dari data yang disampaikan oleh FRM tersebut, yang dimana pada saat itu pihak perusahaan khususnya pimpinan sudah menekan kepada yang bersangkutan untuk terbuka apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh beliau selama menjadi pengawas lapangan di perumahan Dulomo Utara. Di samping itu, selain data, tergabung juga dengan korban-korban yang datang dengan sendirinya di kantor perusahaan, yang kemudian setelah kami identifikasi, korban-korban tersebut tidak termuat atau termasuk dalam data yang disampaikan oleh saudara FRM. Jadi totalnya 55 orang. Berarti dalam hal ini FRM adalah orang yang diduga menipu, bukan perusahaannya. Iya, seperti itu. Seperti itu. Total kerugian yang terdata, Pak? Ya, kerugian yang saat ini kita hitung, kerugian yang datang dari korban. Kerugian yang datang dari korban itu kurang lebih 2,4 miliar. Jadi di sini kami sudah membuat rekapan atas hasil audit kami. Ya. Jadi kebetulan saya sendiri sebagai auditor perusahaan yang mengaudit data-data yang disampaikan saudara FRM, kemudian dengan data-data korban di luar dari data yang disampaikan FRM. Bisa diceritakan kembali, Pak, modus yang dilakukan sehingga terjadi dugaan penipuan, Pak, dan pada tahun berapa? Apakah rentang waktunya dekat atau jauh antara korban satu dan korban lain? Ya, bervariasi waktu, rentan waktunya. Yang kami temui bahwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan ini itu sudah sejak dari tahun yang lalu. Dan kemudian hingga sampai dengan persoalan ini muncul,
masih ada saja informasi atau korban yang datang bahwa beberapa bulan bahwa pada saat munculnya persoalan ini masih saja ada korban-korban selanjutnya. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan Pak, ada dua yang tadi ditanyakan. Pertama, upaya terkait penyelamatan korban dugaan penipuan ini, dan kemudian upaya yang dilakukan terhadap oknum yang diduga menipu dan tidak ini tidak terteruskan di perusahaan Pak. Iya. Terima informasi. Betul. Apa upaya yang dilakukan? Jadi upaya kami yang pertama, ketika isu itu muncul, bahkan sampai sudah ada korban yang datang ke kantor pusat perusahaan, kami mengundang yang bersangkutan, FRM, untuk dimintai keterangan. Tetapi dalam keterangan awal itu yang bersangkutan belum terbuka. Kemudian karena sudah banyaknya korban yang datang melapor ke perusahaan, nah disitulah ada penekanan tegas dari pimpinan perusahaan untuk kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak segera ditangani, maka akan dilakukan proses jalur hukum. Nah, penekanan atau ketegasan itulah yang kemudian memunculkan yang bersangkutan untuk terbuka sampai dengan data-data itu disampaikan kepada perusahaan. Data-data yang dimaksud adalah data-data korban yang sudah yang bersangkutan ambil uangnya, yang dimana beliau dengan modus cash tunda, dengan modus cash tunda. Nah, itu kita sudah cek semua data-datanya. Nah, kemudian upaya tidak sampai di situ, kami terus membuka diri terhadap para korban. Nah, kami terus membuka diri terhadap para korban, dan kantor pusat Tulus Group sesuai dengan arahan pimpinan untuk standby 1 kali 24 jam untuk menerima korban yang apabila ingin datang ke kantor pusat Tulus Group untuk mengkomunikasikan hal itu. Oke, apakah oknum terduga penipu ini akan diproses atau dilaporkan Pak? Nah, baik. Sebagai informasi bahwa saat ini yang bersangkutan sementara diproses di Polsek Kota Utara. Nah, itu datang dari inisiatif dari konsumen atau korban itu sendiri. Kami berusaha untuk mengumpulkan data-data. Sejauh ini kita ingin melengkapi data-data yang kemudian kita tetap akan menempuh jalur hukum. Nah, di samping itu kami membuka diri dan menjadi problem solving. Kita memberikan solusi. Kantor pusat itu memberikan solusi. Jadi kita tidak membiarkan begitu saja terhadap korban. Kami membuka diri dan memberikan solusi kepada korban. Nah, di samping kiri saya juga ini adalah salah satu korban dari pelaku di perumahan Gria Tunas Mandiri Dulomo Utara. Sebelum kami tanya ke korban yang ada samping Bapak, skema penyelamatan perusahaan bagaimana Pak? Ya. Terhadap korban-korban ini. Ya, baik. Di dalam model penyelamatan kita terhadap korban, yang pertama kita memastikan data atau dokumen yang kemudian itu menandakan bahwa telah terjadi penipuan oleh yang bersangkutan kepada korban. Itu yang paling kita utamakan. Makanya sampai dengan saat ini ketika korban datang, kita tidak hanya sekedar mendengar terus memberikan solusi, tapi kita juga meminta data atau dokumen sebagai bukti konkret bahwa telah terjadi penipuan. Nah, dan korban sejauh ini menghadirkan data-data atau dokumen tersebut. Nah, dokumen itulah yang kemudian kita audit ya untuk memastikan baik jumlah maupun besaran kerugian pada korban. Nah, kemudian dokumen itulah yang menjadi salah satu pegangan nantinya ketika proses hukum nantinya akan berjalan. Baik itu melalui korban itu sendiri kepada penegak hukum, atau nantinya kita juga yang sementara ini sedang
melakukan tahapan untuk ke jalur hukum itu sendiri terhadap pelaku. Oke, ini ada informasi-informasi yang masuk bahwa tuntutan paling real daripada korban-korban ini adalah mengembalikan uang mereka. Bagaimana tanggapan dari perusahaan? Apakah ada skema untuk penyelamatan terkait uang yang telah kemudian oknum ini juga ditipu? Nah, tentunya ketika para korban itu meminta untuk atau menuntut ganti rugi kepada perusahaan, kita selalu membuka ruang terbuka terhadap korban-korban tersebut dengan ketentuan bahwa apa yang terjadi terhadap korban itu merupakan ulah oknum perusahaan. Dan perlu diketahui bahwa oknum perusahaan itu tidak memiliki wewenang untuk melakukan jual beli secara teknis, terlebih menggunakan atau mengatasnamakan perusahaan, lebih-lebih dengan menggunakan administrasi perusahaan. Nah, sehingganya kami menyampaikan kepada korban dalam hal ini ketika melakukan tuntutan ganti rugi, kami sampaikan bahwa kami tetap akan mengarahkan kepada Bapak Ibu sebagai korban untuk melakukan tuntutan tersebut kepada oknum yang melakukan itu. Di sisi lain, ada solusi-solusi lain yang kami hadirkan di tengah persoalan ini terhadap korban. Ya, kurang lebih seperti itu. Solusi yang dimaksud adalah tentunya berkaitan dengan properti atau perumahan. Gitu. Nah, berkaitan dengan properti perumahan yang kami maksud, sudah banyak korban yang datang, itu kita memberikan solusi atau memberikan solusi untuk menempati rumah yang lain seperti itu, menempati rumah yang lain. Tapi dengan catatan hal itu bukan menjadi bagian dari keterkaitan ganti rugi itu sendiri. Bahwa modusnya tes tunda sebagaimana kita tahu berarti ada pembukaan. Ya, iya. Itu sudah diberikan. Ini perlu diklarifikasi oleh perusahaan ini uangnya masuk di perusahaan atau kepada oknum juga yang ini. Ya, kami perusahaan itu sendiri tidak mengetahui, tidak pernah melihat dan bahkan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi tentunya uang tidak masuk di perusahaan. Apakah sudah diketahui bahwa uang itu masuk ke mana? Belum. Nah, sampai dengan saat ini yang bersangkutan sendiri juga sudah melakukan pengakuan secara tertulis di atas meterai kepada kami di kantor perusahaan bahwa ia mengakui yang ia lakukan terkait dengan jual beli tanpa izin dan sepengetahuan kantor pusat, kemudian dengan pengambilan uang itu dari korban, itu dia sudah akui bahwa yang pada intinya uang korban itu hanya masuk kepada pelaku oknum itu sendiri, oknum pelaku. Baik Pak, kami bisa tanya kepada menjadi korban juga Pak. Siap. Sudah menjadi korban dan bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ada solusi dari kantor pusat dan saya langsung ketemu sama ownernya langsung. Jadi dikasih solusi saya. Itu kan macam contoh saya kan uang muka 40. Jadi Pak Arifin langsung kasih AJB, jadi dikasih solusi, jadi dibantu. Alhamdulillah sampai sekarang saya aman, rumah saya sudah saya tinggali dan tidak ada lagi beban lagi saya. Jadi Bapak juga termasuk orang yang juga ditipu oleh oknum ini. Siap. Terima kasih Pak. Untuk ibu sendiri, Ada. untuk ibu sendiri bisa jelaskan ibu dalam posisi dan fungsi apa? Kalau saya sebagai marketing yang marketing perumahan juga termasuk ada beberapa konsumen saya juga termasuk korban. Berarti memang ibu menyaksikan ada Korban penipuan. Kalau kita ini bisa mungkin ada yang bisa dilengkapi Pak. Ya, oleh rekan bilang.
Ya, baik. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Fenli selaku auditor dari permasalahan ini. Memang di entitas usaha dari Tulus Group ini, PT Kurnia Tunas Mandiri, Perumahan Gede Tunas Mandiri di lokasi Dulomo Utara. Persoalan yang sangat fatal sebenarnya adalah ketika terduga atau oknum pelaku, ya, itu menjual satu unit rumah itu ke beberapa orang. Persoalan ini sebenarnya apabila terjadi, kemudian dia mengambil uang muka atau pembiayaan awal, terus tidak melaporkan ke perusahaan, dia menjual itu kepada satu orang, barangkali persoalan ini hanya antara pihak perusahaan dengan terduga oknum. Tapi yang jadi persoalan besarnya adalah ketika dia sudah menjual satu unit rumah kepada beberapa orang. Jadi kalau misalkan rumah itu dijual pada satu orang dan persoalannya adalah uang sudah diambil lantas kemudian rumahnya tidak ada, atau bahkan rumahnya belum selesai, barangkali dari perusahaan juga bisa memberikan solusi untuk melanjutkan pembangunan itu. Dan uang yang sudah diambil itu, misalkan sudah dibayarkan 70 juta kepada oknum, itu barangkali sudah bisa dijadikan sebagai uang yang sudah dikeluarkan oleh konsumen, dan sisanya itu dilanjutkan ke pihak perusahaan langsung atau melalui KPR bank. Jadi sisanya itu di KPR-kan ke bank, atau bisa juga dilanjutkan untuk mengangsur di pihak perusahaan. Lalu kemudian perusahaan melanjutkan untuk pengadaan rumah itu. Tapi bukan hanya berhenti di situ, persoalan besarnya itu tadi yang saya sampaikan adalah ketika rumah itu sudah dimiliki oleh beberapa orang. Itu yang jadi persoalan besarnya. Nah, maka kemudian seperti yang disampaikan oleh rekan Fenli tadi bahwa uang ini tidak sampai pada perusahaan dan pelaporan atas penjualan itu juga tidak masuk ke perusahaan. Dan itu dibuktikan oleh pengakuan langsung oleh pelaku, tertulis dan ditandatangani di atas materai. Dan oknum ini bersama beberapa orang rekan-rekannya yang juga turut terlibat dan membantu oknum ini untuk melakukan hal tersebut, dan kita punya dokumentasi itu, dan itu menjadi bahan kita untuk mengajukan ini untuk melanjutkannya ke ranah hukum, dan tetap kita tindak lanjuti. Cuman sebenarnya kita perlu untuk mengumpulkan data-data secara valid, dan korban-korban ini sudah banyak yang datang ke perusahaan. Mereka datang melaporkan hal tersebut kepada kita, kepada pihak perusahaan, dan juga menyertakan bukti-bukti yang sudah mereka tanda tangani bersama oknum. Dan kami mengarahkan kepada mereka untuk melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian di sektor Kota Utara. Dan sudah beberapa orang melaporkan di sana. Seluruh kerugian itu sudah diaudit dan totalnya tadi sekitar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar rupiah. Seperti itu. Ya, oke. Baik. Jadi ini screenshot di WA group yang mana oknum ini, karena dia ini adalah pengawas lapangan pembangunan perumahan Dulomo Utara, tergabung di dalam grup perusahaan, dan ini penyampaian akhir sebelum dia keluar dari grup WA. Dia sampaikan, "Assalamualaikum, izin Pak Haji Bu Haji, oknum inisial FRM izin keluar. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan oknum tetap akan bertanggungjawabkan atas semua. Akan bertanggungjawabkan semua." Setelah itu keluar dari grup WA. Mengaku ya? Iya. Dia mengaku.
Selain itu juga ada pengakuan yang bersangkutan ditandatangani di atas materai, dan ini merupakan yang bersifat pernyataan. Isinya kurang lebih seperti apa? Ya, dengan ini saya berjanji untuk ke depan memperbaiki nama perusahaan Gria Tunas Mandiri, dan saya akan melaporkan setoran uang muka maupun panjar uang muka user membeli perumahan di Gria Tunas Mandiri ke pimpinan perusahaan kantor pusat Tulus Group, dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang selama ini saya lakukan, yang dibuat oleh orang-orang staf marketing saya yang tidak terkontrol oleh saya terhadap pengambilan uang muka maupun panjar dari user di lokasi perumahan Gria Tunas Mandiri, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Dan saya sudah memecat marketing yang saya sebutkan di atas. Mohon saya diberikan kepercayaan lagi untuk mengelola perumahan yang berlokasi di perumahan Gria Tunas Mandiri, dan apabila saya lalai dan melanggar pernyataan ini, saya siap diproses hukum. Jadi beliau sudah menandatanganinya di atas materai. Nah, di samping itu juga dia sempat membuat pernyataan itu kepada istri, tapi dan ini sudah dia sampaikan ke kantor pusat. Jadi pernyataan dengan istri pun dia sampaikan ke kantor pusat bahwa dia telah mengakui bahwa perbuatannya itu telah melanggar, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kami sangat terkejut bahwa ternyata menurut penyampaian korban di kantor pusat perusahaan, ada salah satu oknum advokat di Gorontalo itu turut berada dan menyaksikan pembicaraan dan penyerahan uang cash tunda yang tidak dilaporkan di perusahaan dalam ruangan bersama FRM dan korban penipuan di gudang material perumahan Gria Tunas Mandiri. Di sini kami sudah melengkapi beberapa dokumen yang terdiri atas berkas laporan pinjaman hutang Prido. Ini juga kita masukkan karena sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada bahwa beliau juga memiliki pinjaman dan hutang FRM tersebut kepada salah seorang maupun kepada pimpinan PT Kurnia Tunas Mandiri. Kemudian untuk menjaga supaya tidak terjadi lebih banyak korban di luar sana, kami yang pertama melakukan publikasi secara langsung dengan mendirikan baliho sebagai pengumuman terkait dengan permasalahan yang terjadi yang dilakukan oleh oknum yang bersangkutan. Nah, selain itu untuk menjaga kekhawatiran kita supaya tidak terjadi korban berikutnya yang nantinya akan dilakukan proses KPR di bank tanpa sepengetahuan atau izin dari perusahaan yang dilakukan nantinya oleh yang bersangkutan, maka kita memberikan surat pemberitahuan ke bank. Surat pemberitahuan ke bank juga di sini ada bukti tanda terima. Dalam artian bahwa persoalan ini kita sangat menindak dengan sebaiknya, dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi korban-korban berikutnya. Ya, semua bank di Gorontalo kita sampaikan surat pemberitahuan dan juga dibuktikan dengan tanda terima dari bank-bank yang kita sampaikan pemberitahuan tersebut. Iya, satu lagi tadi kelupaan Pak, apa oknum ini dipecat apa dikeluar sendiri? Dia sudah di ini, ya. Jadi yang bersangkutan sudah kita keluarkan dan tentunya untuk saat dan tentunya dia sudah bukan menjadi bagian dari perusahaan Tulus Group. Nah, kemudian ada juga berkas yang kita himpun terdiri dari juga berkas laporan dari korban. Berkas laporan dari korban
yang dimana korban tersebut ada dalam data yang disampaikan yang bersangkutan kepada perusahaan. Kemudian ada juga berkas laporan dari korban yang dimana korban itu tidak termasuk atau tidak termuat dalam data yang disampaikan yang bersangkutan kepada perusahaan. Jadi banyak ya, dimana berkas laporan ini tentunya memuat perjanjian korban dengan terduga pelaku yang bersangkutan itu, kemudian dengan kwitansi dan segala dokumentasi yang menjadi bukti kuat bahwa telah terjadi tindakan penipuan. Kemudian di sini juga ada, kita sudah menyiapkan, mohon maaf, di sini juga ada daftar berkas yang dimana di sini memuat daftar pengambilan uang user dari pelaku terhadap korban. Kemudian juga di sini kita mengumpulkan dokumen kronologi, karena dokumen kronologi fee user marketing dan juga pernyataan marketing atau kontributor. Karena tentunya dia tidak jalan sendiri, dia membutuhkan tim yang dia rekrut sendiri tanpa sepengetahuan perusahaan, dan kemudian dia menyampaikan bahwa dia memberikan fee terhadap marketing atas penipuannya yang dilakukan kepada korban-korban sejumlah sekian-sekian. Di samping itu kita juga ingin balance, ingin berimbang informasi, kita panggil yang marketing yang dia sampaikan yang menerima itu, dan di sini ada pernyataan dari marketing, pernyataan balik bahwa ternyata juga tidak demikian yang disampaikan. Gitu. Kemudian di sini ada dokumen masing-masing map yang disampaikan Frido. Kemudian di sini ada dokumen masing-masing map yang disampaikan FRM kepada perusahaan, kepada kantor pusat. Yang dimana dokumen yang disampaikan ini adalah terkait dengan daftar-daftar yang bersangkutan ambil uang melalui model cash tunda yang beliau jalankan selama ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, yang dikuasakan oleh Pak Haji Arifin Jakani untuk menangani kasus yang ada di Forum Tunas Mandiri Bulomo Utara. Jadi yang saya sudah lakukan di sana yaitu cross check masalah yang ada di lokasi. Jadi pertama-tama saya masuk ke lokasi itu, yang saya temukan ternyata di lokasi itu dalam satu forum itu ternyata ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang ada yang saya temukan yang belum rumahnya baru pondasi, tapi mereka sudah berebutan. Ini saya punya, ini saya punya. Nah, saya temukan langsung di lapangan. Salah satunya saudara Peki. Nah, Pak Peki ini saya temukan waktu itu saya wawancarai. Ternyata Pak Peki ini sudah keluarin uang 40 juta. Tapi karena beliau merasa daripada ini uang ini buyar, tidak bisa dia tarik lagi, langsung dia lakukan proses untuk cash. Tapi kita bantu, uangnya kita masukkan ke angsuran itu, ke uang yang dia setor. Karena beliau sudah ketemu saya dan sudah mengeluh, begitu. Jadi itu salah satu bentuk dari kepedulian perusahaan kepada user yang sudah diiming-iming dengan program cash tunda
sedangkan cash tunda itu kami dari pihak perusahaan tidak pernah melakukan proses cash tunda. Kami melakukan itu yaitu KPR. Jadi kita lakukan KPR ke bank yang sudah PKS dengan kita. Jadi tidak ada istilah bahwa itu ada cash tunda. Jadi itu memang desain oleh oknum, desain. Iya. Cash tunda itu saya temukan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, kami sebagai developer tidak pernah mengarahkan petugas di lapangan atau pengawas di lapangan untuk melakukan tindakan pembodohan kepada user. Kami tidak pernah menyuruh bahwa harus bikin cash tunda, tidak pernah. Karena kami ketemu dengan user yang tidak mengerti. Begitu. Karena kami selalu menemukan hal seperti itu. User yang sudah bahkan ada user yang merontak. Katanya, masa si Prido ini melakukan tindakan kita tidak tahu. Memang kita tidak tahu, Pak. Karena memang di perumahan itu rawan tindakan manipulasi, itu rawan sekali. Begitu. Jadi banyak yang dilakukan. Sekarang ini yang kami sudah temukan sudah hampir merampung data-data itu kami dapat dari lapangan. Tapi kami tetap berusaha untuk menampung permasalahan yang di user. Karena apa? Kami sebagai perusahaan juga bertanggung jawab, tapi bukan dalam hal mengembalikan uangnya, tidak. Bertanggung jawab untuk melakukan diskusi, kemudian menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan itu berupa seperti begini. Mereka punya uang yang sudah ada masuk ke yang mereka rasa itu sudah kena tipu, itu kami pindahkan mereka. Kami pindahkan ke lokasi lain. Itu salah satu bentuk kepedulian kami sebagai pihak perusahaan. Dan itu Pak Haji sendiri, Pak Arifin sendiri yang bertindak membantu user untuk bisa menyelesaikan masalah. Dipindahkan ke tempat lain dengan pos anggaran yang telah diberikan kepada oknum. Ya, dimasukkan. Sampai Pak Haji bilang, ya ini sudah terjadi seperti ini, apalagi ini sudah bawa nama perusahaan. Dan banyak orang tidak sadar bahwa perusahaan ini kasihan sudah memberi solusi. Dan banyak orang sudah berterima kasih. Contoh satu, ada user yang sudah kasih uang 56 juta. User. Ketika dia datang ke saya konfirmasi ke Pak Haji, kemudian Pak Haji bilang sudah bikin begini. Nah, sudah saya lakukan. Dia sudah pindah lokasi sekarang. Bahkan uangnya itu sudah kami masukkan ke dalam ke dalam harga rumah yang kami sudah ini. Alhamdulillah sudah menerima dan banyak Pak. Jadi itu. Jadi kami sebagai selaku perusahaan, kalau uang itu tidak masuk ke kami bantu dengan cara itu. Dan memang tidak ada uang masuk ke kami. Itu akan dilakukan ke semua korban yang dilakukan? Iya, kami lakukan ke semua korban kalau mereka menerima. Dengan skema tadi? Ya, kalau mereka tidak menerima, kita tidak maksa. Jadi untuk uang tidak, tapi ada skema ya, ada solusi-solusi yang kami beri. Karena apa? Karena kasihan juga mereka ini sudah mengeluarkan uang. Iya, baru juga kalau yang ada cash tunda yang ada itu kasus yang 3 rumah di belakang Indomaret, itu ada 3 orang. Uangnya tidak masuk ke kita dan mereka waktu diajak untuk kita berikan solusi, mereka tidak mau. Jadi kami tidak bisa maksa. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi himbauan kami selaku developer yang himbauan untuk developer yang memberi saran kepada rekan-rekan yang masih butuh perumahan untuk tidak melakukan harus cross check ke kami sebagai developer. Jangan cuma dengar dari sepihak,
tanpa cross check, tanpa bertanya, cuman sekedar dengar informasi, tidak diperhatikan informasi ini benar-benar nyata atau benar-benar ada atau tidak, nah, datanglah langsung ke kami gitu, supaya tahu prosesnya seperti apa gitu. Jadi kami menghimbau kepada user atau yang berminat di perusahaan kami, di perumahan kami menghimbau agar berhati-hati karena banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan perumahan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi himbauan kami seperti itu. Jadi harapan kami kalau bisa datang langsung ke kantor pusat supaya tidak timpah tindih informasi. Jadi langsung ke sini, informasi langsung ke kantor kami. Itu saja kira-kira dari saya. Jadi harapan kami sebagai developer dan kepada seluruh yang berminat untuk ngambil perumahan, tolong jangan sampai tertipu. Kita lihat oknumnya dulu, kita lihat legalitas perusahaannya seperti apa. Jadi harapan kami juga seperti itu, untuk bisa berhati-hati, jangan sampai tertipu dengan kondisi yang kemarin-kemarin. Ya, saya rasa terima kasih hanya itu aja. Ya baik, untuk lokasi usaha kami itu tersebar di satu kota, 2 kabupaten, yaitu di Kota Gorontalo, terus kemudian di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Powato. Dan lokasi-lokasi kami itu sekitar 10 lokasi dan 6 badan usaha yang merupakan entitas anak perusahaan dari Tulus Group. Terus terang yang bermasalah itu hanya di lokasi Dulomo Utara, dan semua lokasi itu punya pengawas, dan oknum ini merupakan pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan di lokasi Dulomo Utara, dan hanya di Dulomo Utara itu lokasi kami yang bermasalah seperti ini. Di lokasi-lokasi lainnya alhamdulillah mereka juga melakukan laporan kepada kami secara berkala untuk menyampaikan bagaimana progres pembangunan. Dan yang menjadi persoalan itu adalah di lokasi kami yang di Dulomo Utara yang dilakukan oleh oknum.